Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Dan di antara nikmat yang sering kita lalaikan adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghfurun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kenikmatan yang besar, itu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Maka marilah kita gunakan kedua nikmat tersebut untuk mendalami ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri dan kebodohan yang ada pada orang lain. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, metode jalannya kelompok yang selamat, kelompok yang tertolong atau Ifatul Mansurah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru, Al-Qiyamul Mamnu'. Al-Qiyamul Mamnu', yaitu larangan berdiri untuk menghormati seseorang, atau dalam bahasa yang lain berdiri yang terlarang, ya, berdiri yang terlarang. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, penulis buku ini mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka agar orang lain berdiri untuk menghormati dirinya, maka silakan ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian waqala Anas radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, maka syahsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'au lam yaqumu lahu. Mereka para sahabat tidak pernah berdiri apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lama ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik.
karena mereka para sahabat mengetahui hal tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis ini maka dapat dipahami bahwa seorang muslim yang mencintai dirinya atau yang menyukai agar manusia berdiri ketika ia datang ke suatu majelis dalam rangka untuk menghormatinya ya atau mengagungkannya, maka siap-siap diancam dengan masuk ke dalam neraka. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman mendengar hadis tersebut jangan bertanya, kenapa? Kenapa kok kita tidak boleh berdiri ya kemudian dalam rangka menghormati orang yang datang, baik itu seorang syekh atau seorang guru, seorang ustaz, ya, kenapa demikian? Maka jangan ditanya kenapa, karena itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Sami'na wa amanna, kami mendengar dan kami beriman. Ya, sebagaimana sikap para sahabat terdahulu juga demikian. Mereka apabila datang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini hukumnya wajib apa sunnah?" Tidak pernah. Ya, maka kita sebagai seorang muslim yang baik hendaknya kita menerima hadis-hadis yang seperti ini. Intinya berdiri untuk menghormati seorang yang datang, maka ini terlarang dalam agama kita. Wa anna as-sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'a dzalika kanu idza ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim. Meskipun demikian, bersamaan dengan cintanya mereka kepada Rasulullah, tetapi mereka para sahabat tidak mau berdiri dalam rangka menghormati kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama ya'lamuna min karahiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian karena mereka para sahabat paham bahwasanya Rasul tidak suka diperlakukan semacam ini. Ya. Kemudian kata beliau, i'tadan nasu an yaqumu li ba'dihim mukhasatan idza dakhala syai' li'ita'i darsi aw li ziyarati makan min makamkina. Ya, terkadang manusia itu sebagian orang khususnya apabila datang seorang syekh atau seorang guru yang hendak memberikan materi pelajaran menemui para muridnya, maka serentak muridnya langsung berdiri. Ya, berdiri menghormati dalam rangka menghormati gurunya tadi. Walladzi yamtani'u 'anil qiyami yulam, dan yang tidak mau berdiri itu nanti akan dihinakan atau direndahkan. Dikatakan, oh ini murid yang tidak punya adab. Ya, murid yang buruk adabnya, akhlaknya, tidak mempunyai ihtiram, penghormatan kepada gurunya. Ya. Inna sukuta syekh al-muallim al-qiyami lahu. Dan apabila syekhnya itu diam ketika melihat orang-orang yang berdiri atau murid-muridnya berdiri, syekhnya diam, ustadznya diam, gurunya diam, dan terkadang malah dalam hatinya ada ketidaksukaan terhadap murid yang masih duduk, maka orang yang seperti ini diancam, silakan memasuki tempat duduknya di dalam neraka. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, man ahabba an yatamassalahu an-nas qiyaman falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang suka agar orang lain itu berdiri menghormatinya, maka siap-siap masuklah tempat duduknya di dalam neraka. Baik. Inna tikraral qiyam lil alim aw ad-dakhili yuladu fi nafsi kulli minhuma hubbul qiyam. Nah, perbuatan semacam ini, berdiri menyambut seorang yang datang, kalau terus dilakukan berulang kali,
itu akan menumbuhkan dalam hati orang yang datang tadi atau seorang ustaz tadi, seorang syekh tadi akan menumbuhkan kecintaan untuk dihormati. Ya, kecintaan untuk dihormati. Wa kanu auna lisyayatini fi hubbil qiyamil qadim, dan ini perbuatan semacam ini tentunya membantu para syaitan ya dalam menggoda dan menyesatkan manusia. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa la takunu auni syaitan ala akhikum, wa la takunu auna syaitan ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memperdaya saudara kalian. Ya, manusia ini kalau sudah sering dilakukan seperti itu, atau seorang guru, seorang syekh, maka akan timbul dalam hatinya ya, hubbul madah, cinta untuk disanjung, ya, cinta untuk dihormati. Baik. Kemudian kata beliau, katsiru minan nasi yaqulun, kebanyakan di antara manusia mereka mengatakan, nahnu naqumu lil mudarris aw syekh ihtiraman li ilmihi. Ya, mungkin ada yang mengatakan demikian. Loh, kami kan berdiri dalam rangka menghormati seorang syekh, seorang guru, karena ilmunya banyak, luar biasa. Ini orang yang berilmu, kita hormati, apa salahnya? Seperti itu mungkin ya. Fanaqulahum, kita katakan kepada mereka, hal tasyukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini kita tanyakan, apakah kalian ragu dengan keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Wa adabi sahabatihi ma'ahu, dan ragu terhadap adab dari para sahabat terhadap Rasulullah? Tentunya jawabannya tidak. Pasti kita tidak akan ragu dengan keilmuan Rasul, ya, karena beliaulah yang membawa syariat ini, ya, sumber ilmu agama Islam. Meskipun demikian, dengan keilmuan beliau dan sebagai seorang Rasul yang membawa syariat ini, dan beliau tidak suka apabila ada seorang, ya, apabila ketika beliau masuk ke suatu majelis lalu mereka para sahabat menyambutnya dengan berdiri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wal Islamu ya'tabir al-ihtiramal bil qiyami bal yakunu bit ta'ah. Islam memandang bahwasanya menghormati seseorang itu bukan harus dengan berdiri, tetapi dengan mentaatinya. Wa imtisali amril wal ilqa'is salam wal musafaha. Menghormati seseorang itu bisa dengan mengerjakan perintah-perintahnya, ya, kemudian memberikan salam, berjabat tangan, ya, termasuk penghormatan kepada seseorang. Wala ibratan biqauli syairi syauqi, maka tidak ada ibrah atau tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari seorang syair yang mengatakan qumul lil muallimi wa fihi tajjila kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah untuk sang guru, penuhilah penghormatan untuknya, hampir saja seorang guru itu seperti seorang rasul. Ini ucapan seorang penyair. Ucapan seperti ini tidak boleh kita amalkan. Kenapa? Li mukhalafati qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan ini jelas-jelas bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kau mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Maka inilah pembahasan kita, larangan untuk berdiri menyambut orang yang datang. Katsiran ma nakunu fi majlis fayadkhulul ghina fayaqumu lahu nas. Nah, terkadang karena sudah terjadi kebiasaan setiap ada orang syekh atau seorang guru disambut dengan cara berdiri, ya. Nah, apabila yang datang itu adalah orang yang kaya, siap-siap mereka semuanya berdiri menyambutnya. Tetapi
apabila yang menyambutnya orang yang fakir, orang yang miskin, bagaimana? Adanya dia seperti tidak ada, tidak dianggap. Nah, otomatis perbuatan seperti ini akan menimbulkan apa? Kebencian dari orang fakir kepada orang yang kaya, atau kebencian dari orang fakir tersebut kepada hadirin yang ada di situ. Ah, itu orang yang situ si fulan kaya, dia datang langsung berdiri. Ah, kita datang biasa-biasa aja, tak disambut. Ah, gitulah kiranya ya. Maka perbuatan seperti itu jelas bertentangan dengan adab Islam. Baik. Padahal bisa jadi orang yang fakir tadi jauh lebih mulia daripada orang yang kaya. Karena manusia memang terkadang melihat hartanya saja. Wah, ini hartanya banyak, mobilnya bagus, jadi dihormatilah gitu. Padahal belum tentu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang fakir tersebut lebih bertakwa di sisi Allah Rabbuna Jalla wa Ala, sebagaimana Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam hadis yang Nabi Rasulullah mengatakan, "Ya rubba as'as akbar madfu'un bi albab law aqsama 'ala Allah la barra." Terkadang ada orang yang pakaiannya compang-camping, ketika datang ke rumah ditolak, ya karena penampilannya seperti seorang yang pengemis dan seterusnya. Ketika antri dia harus menunggu paling belakang, ya, tidak dianggap. Tetapi orang yang seperti ini terkadang bila bersumpah dengan nama Allah, langsung Allah kabulkan sumpahnya. Ya, baik. Nah, ini pembahasan kita ya. Jadi ini berdiri yang terlarang. Kemudian selanjutnya, al-qiyamul matlub wal masyru'. Berdiri yang diperbolehkan dan disyariatkan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Harus kita jelaskan di sini. Ada berdiri yang diperbolehkan. Laqad waradatil ahaditsus sahihah wa a'malis minas sahabah tadullu ala jawazil qiyam ilal qadim. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sebagian perbuatan para sahabat menunjukkan bolehnya untuk berdiri menyambut orang yang datang. Siapa itu? Ya, yang pertama, menyambut seorang tamu. Ya, menyambut tamu. Dari mana kita ambil? Perhatikan di sini. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnati Fatimah idza dakhalat alaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdiri menyambut anaknya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha ketika ia berziarah ke rumah ayahnya, itu ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqumu ilaihi idza dakhalat 'alaiha, dan terkadang juga atau Fatimah berdiri menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah atau ke rumahnya Fatimah. Wa hadza jaizun matlubun, maka perbuatan seperti ini diperbolehkan, bahkan ini termasuk perbuatan yang disunnahkan. Kenapa? Li'annahu qiyamu ila dhaifi, ya, termasuk karena berdirinya kita untuk menyambut tamu termasuk memuliakan tamu. Coba misalnya ada tamu datang, kita duduk, langsung masuk. Gimana kita adabnya seorang tuan rumah ini menyambut tamu? Maka kurang adab seperti ini. Maka di antara adab memuliakan tamu, seorang tuan rumah berdiri menyambut tamu yang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, di antara bentuk pemuliaan kepada seorang tamu adalah berdiri dengan cara menyambutnya. Wal qiyamu yakunu min sahibil baiti faqat, maka yang disyariatkan yang berdiri hanyalah tuan rumahnya saja. Ya. Yang disyariatkan yang berdiri adalah ya tuan rumahnya saja. Baik. Jadi
kalau kita berdiri dalam rangka menyambut tamu termasuk berdiri yang diperbolehkan. Ya, bukan seperti yang pertama tadi. Yang kedua, berdiri dalam rangka menolong orang lain. Ya, berdiri dalam rangka menolong orang lain. Qumu ila sayyidikum wa anzilu fa anziluhu. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirilah kalian untuk menolong pemimpin kalian, yaitu yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin daripada suku Al-Ansar, kaum Ansar. Jadi pembesar Ansar ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau beliau dari Mekah, kaum Muhajirin. Kalau Sa'ad bin Mu'adz itu dari kaum Ansar, pemimpinnya Ansar. Sebab turunnya hadis ini atau sebab datangnya hadis ini adalah bahwasanya suatu hari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kana jarihan. Suatu hari terluka. Wa talabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahkuma fil yahud. Dan dalam kondisi terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengurusi perkara, ya suatu perkara dengan orang Yahud. Faraqiba himaran, kemudian beliau menaiki seekor himar, keledai. Falamma wasala, ketika beliau datang menemui para sahabatnya setelah selesai urusan tersebut, Rasulullah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum fa anzilu." Berdirilah kalian wahai orang-orang Ansar, tolonglah pemimpinmu dan turunkan dari unta, dari keledainya. Jadi berdirinya para sahabat tadi untuk menolong Sa'ad bin Mu'adz, maka berdiri yang diperbolehkan. Ya, berdiri yang diperbolehkan. Wa hadzal qiyamu matlubun li Musa'ad Sa'ad Sayyidul Ansar. Maka berdirinya hal seperti ini termasuk berdiri yang diperbolehkan karena tujuannya membantu Sa'ad bin Mu'adz, ya pemimpin kaum Ansar, wa huwa jarihun ala dhuhil himar. Beliau dalam keadaan sedang terluka di atas tunggangannya seekor keledai. Tujuannya apa? Li'alla yaqa, supaya beliau tidak jatuh ketika turun karena dalam keadaan sedang terluka, sakit. Ya, tak mungkinlah kalau misalnya orang sakit kakinya pincang suruh turun sendiri misalnya. Orang lain memahami, oh kan nggak boleh berdiri. Akhirnya tak ada yang mau berdiri, turun sendiri dia jatuh nanti. Nah, maka berdirinya kita untuk menolong orang tersebut termasuk hal yang diperbolehkan. Baik, yang selanjutnya. Warada Anas sahabi Ka'ab bin Malik حينما دخل المسجد والصحابة جالسون فقام إليه طلحة وحده. Bahwasanya telah datang ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Antum tahu siapa Ka'ab bin Malik ini? Ceritanya sangat masyhur sekali ya. Ka'ab bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk waktu itu, yang seorang muslim yang atau sahabat yang betul-betul jujur. Di antara kaum munafikin banyak orang-orang munafik yang tidak ikut perang. 3 orang. Yang pertama Ka'ab bin Malik. Yang kedua ada namanya Hilal bin Umayyah. Yang ketiga ada yang namanya Mararah bin Rabi'. 3 orang ini. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengumpulkan harta untuk berperang di Tabuk, ya, 3 orang ini menunda-nunda sampai akhirnya tertinggal. Selesainya pulang Rasulullah ke kota Madinah, para sahabat yang orang-orang yang munafikun datang meminta uzur untuk dimaafkan dengan alasan-alasan yang dusta. Berbeda dengan 3 orang tadi, datang dengan alasan yang jujur, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu yang menghalangi kami untuk perang ya Rasulullah. Tidak ada. Ya, maka Rasulullah SAW menghajarnya. Menghajar itu tidak diberi, tidak diajak ngomong,
tidak diberi salam, pokoknya tidak dibiarkan begitu saja, diacuhkan, dicuekin. Dan itu diperintahkan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Selama 40 hari tidak diajak bicara oleh sahabat-sahabatnya. Di pasar pun demikian, tidak ada bicara, dicuekin. Datang perintah dari Rasulullah untuk menjauhi istrinya. Wah, ini lebih berat lagi. Setelah 40 hari diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Istrinya tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh diajak berhubungan, harus dijauhi. Sampai genap 50 hari barulah taubatnya 3 orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 sampai ayat 117 sampai 119. Ya, tentang 3 orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia, Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik ini datang menemui para sahabatnya. Tatkala itu para sahabatnya sedang duduk-duduk. Maka berdirilah yang bernama Talha dengan lari-lari kecil berdiri seraya mengatakan, ya, bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu. Jadi berdiri dalam rangka memberikan kabar gembira diperbolehkan. Ya, ini 3 kondisi. Berdiri dalam rangka menyampaikan kabar gembira diperbolehkan. Baik. Yang keempat, berdiri yang diperbolehkan, al-qiyamu ilal qadimi min safarin. Ya. Bolehnya berdiri untuk menyambut orang yang baru datang dari perjalanan jauh, dari safar. Keluarga datang dari jauh, kita sambut, berdiri untuk menyambutnya, maka diperbolehkan. Kata beliau rahimallahu taala, nulahidu anna hadhil ahadits kulluha ja'at bil lafdil ila, ya, ila sayyidikum, ila Fatimah, ila Rasulillah, ila Talha, ya. Bahwasanya hadis-hadis yang datang tadi, yang kita bacakan tadi, semua datang dengan bentuk kata-kata ila sayyidikum, ya, kepada, ya, ila Fatimah. Nah, kata-kata ila ini tadullu ala jawazil qiyam, menunjukkan bolehnya berdiri. Ya, berbeda dengan hadis yang pertama tadi yang datang dengan kata-kata lahu. Rasulullah mengatakan man ahabba an yatamassala lahun nas, an yatamassala nasu lahu bil qiyam, ya. Kata-kata lahu tadi, barang siapa yang mereka suka agar orang lain berdiri untuk menghormatinya. Ini berbeda kata-katanya. Yang pertama menggunakan ila, yang kedua lahu. Bedanya sangat jauh. Kalau yang pertama tadi itu qama waqifan fi makanin li ta'zim. Yang pertama tadi dia berdiri di tempatnya untuk mengagungi, ya, atau menghormati orang yang datang tadi. Seorang syekh, dia berdiri di tempatnya, tidak beranjak. Yang pertama. Kalau yang kedua, ai asra'a ila musa'adatihi au ikramihi. Kata-kata yang kedua tadi kita bawakan kepada ila, kata-kata ila itu menunjukkan dia berdiri dengan cepat segera mendatanginya untuk membantunya. Ya, kalau yang pertama dia berdiri di tempatnya terus dalam rangka untuk menghormati. Kalau yang kedua tadi dia berdiri kemudian datang untuk membantu atau menghormatinya, maka ini diperbolehkan. Yang pertama tadi terlarang. Baik, ini pembahasan tentang larangan berdiri menyambut orang yang datang dan berdiri yang diperbolehkan. Kemudian kata beliau, bab yang selanjutnya, al-haditsud dha'ifatu wal mawdu'ah. Hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Nah, mungkin sebagian kita belum pernah dengar hadis palsu. Ada ya hadis palsu? Oh, ternyata ada. Bukan hanya barang saja yang palsu, ternyata hadis juga ada yang palsu. Kita kalau cari barang maunya yang apa? Yang asli. Nah, beli baju maunya yang asli, sepatu yang asli, sandal yang asli, mereknya KW tak mau.
Giliran cari hadis, nggak masalah, yang penting kan hadis. Yang penting hadis, meskipun palsu yang penting hadis. Kan ada hadis. Ya, ini harus kita pahami. Baik. Al-hadisul mansubah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha sahih wa minha al-hasan wa dhaif al-maudhu. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ada di sana hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang dhaif, ada juga hadis yang maudhu. Hadis yang sahih, hadis yang memiliki syarat-syarat disebut dengan hadis sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni ya dalam syarah dalam kitab Manzumah Baiquniyah. Fal awwalus sahih, hadis yang pertama sahih, wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang tersambung sanadnya. Ya, tidak ada syad, tidak ada illah. Syad artinya hadis ini tidak menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Illah artinya maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, walam yushadda aw yu'al. Yarwihi dhabitun 'adlun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dan ketika perawinya yang meriwayatkan suatu hadis, dia harus dhabit, kuat hafalannya. Ya. Dan ketika menukilkan, dia bisa terpercaya penukilannya. Ini hadis yang sahih. Ya, tersambung sanadnya, tidak ada syad dan tidak ada illah. Baik. Hadis yang hasan di bawah daripada hadis sahih derajatnya. Hadis yang dhaif adalah hadis-hadis yang terkadang ada salah seorang perawi yang terputus sanadnya. Hadis dhaif sangat banyak sekali, ya. Ada musalsal, ada mudallas, ada munqati', ya. Banyak, ada mauquf, ada gharib. Banyak sekali ada hadis yang dhaif. Itu istilah-istilah tentang ilmu hadis. Ini sebenarnya bagus kalau kita baca untuk mendalami masalah ilmu mustalah hadis. Ya. Baik. Wa qad dzakara al-Imam Muslim fi muqaddimah kitabih ma fihi tahdhir min at-ta'in. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala beliau menuliskan dalam muqaddimah kitab beliau ya tentang larangan meriwayatkan hadis dhaif. Ya. Hati-hati meriwayatkan hadis dhaif. Dan beliau membuat satu bab. Babnya adalah an-nahyu 'anil hadis bi kulli ma sami'a. Larangan menceritakan setiap apa yang ia dengar. Nah, ini juga termasuk larangan kita selalu mengeser apa yang belum tentu kita ketahui kebenarannya. Hati-hati. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta bila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Tidak cross check terlebih dahulu. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Wa dzakara al-Imam an-Nawawi fi Syarh al-Muslim. Demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, bab an-nahyu 'an riwayah 'anid du'afa. Larangan meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Mustadillan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sayakunu fi akhir zaman nasun, akan muncul nanti di akhir zaman manusia-manusia min ummati, sebagian dari umatku, yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul nanti di akhir zaman sebagian dari umatku yang menceritakan hadis kepada kalian yang mana hadis tersebut tidak pernah didengar oleh kalian juga oleh bapak-bapak kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Artinya hadis tersebut memang tidak ada asal usulnya, bukan hadis. Nah, menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan, larangannya itu sangat besar. Sama dengan berdusta atas nama Nabi.
Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ya. Dia katakan berbicara barang siapa yang meminum kopi di dalam tenggorokannya atau perutnya masih ada kopi, maka akan diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dalam surga. Disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Nah, ini namanya dusta atas nama Nabi. Dan berdusta atas nama Nabi, ini ancamannya sangat besar tadi, sebagaimana kita katakan. Ya, alangkah banyaknya kita dengarkan saat ini, khususnya dari orang-orang yang menyimpang manhaj mereka dalam beragama, mereka berani berdusta atas nama Nabi. Ya, ngaku bertemu dengan Nabi, kemudian ngakunya bertemu dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga langsung melihat, dan di dalam mimpi tersebut atau ketemu tersebut beliau mewasiatkan atau mengajari satu hadis. Nah, ini lebih hebat daripada para sahabat. Ya, mengaku atau orang saat ini yang mengaku bisa bertemu dengan Nabi secara terjaga, ini lebih hebat daripada para sahabat. Nah, ini kan luar biasa, berdusta atas nama Nabi. Baik. Qala al-Imam Ibnu Hibban fi sahihi. Al-Imam Ibnu Hibban rahimallahu taala dalam sahihnya, ya, beliau juga menuliskan suatu bab faslun, ya, suatu bab. Zakara ijabu dukhulil nar liman nusiba syai'an ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan seorang itu wajib dia masuk dalam neraka kalau dia menisbatkan sesuatu yang bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan ini hadis padahal bukan. Wa huwa ghairu alimi bi sihhatihi, padahal dia tidak tahu ini hadisnya derajatnya apa, sahih apa, dhaif atau hasan atau gimana, tidak tahu. Ya, baik. Sebagaimana hadis yang dikatakan Imam Ahmad, hadis ini adalah hasan, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata sesuatu yang tidak pernah aku katakan, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Ini hati-hati jemaah sekalian dalam menyampaikan suatu hadis, ya. Wa qad hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahaditsil mawdu'ah faqala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Telah kita sebutkan tadi, ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Wa ma'al asafi nasma' katsiran minal masyayikh yuhaddisu biha ta'yidan li madhhabihi, ya, wa mu'taqadihi. Dan sungguh sangat disayangkan, terkadang kita mendengar sebagian daripada guru-guru atau seorang syekh, seorang ustaz, ya, yang membawakan hadis-hadis yang dhaif, tujuannya adalah untuk menguatkan mazhab mereka, ya, menguatkan keyakinan mereka, akidah mereka, akidah yang batil dikuatkan, membawakan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, yang maudhu. Ya, baik. Seperti apa? Mereka mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan umatku adalah rahmat. Nah, ini kan sering kita mendengar, ya. Jadi seorang dai, seorang guru mengatakan demikian. Kita berbeda-beda, ya udahlah, enggak usah mikirin perbedaan. Kan kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan atau perpecahan di antara umatku adalah rahmat, katanya. Maka dikatakan di sini qala al-Allamah Ibnu Hazm, seorang ulama yang bernama Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan laisa bihadisin bal huwa batilun makdzubun. Ucapan seperti ini, ikhtilafu ummati rahmah, itu bukanlah hadis, bahkan ini suatu ucapan yang batil, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana al-ikhtilafu rahmah, la kana al-ittifaqu sakhtan. Jika sekiranya ikhtilaf, perbedaan di antara umat Islam ini adalah rahmat, ya, bentuk kasih sayang, rahmat, maka persatuan di dalam umat Islam ini adalah suatu yang tercela, azab. Ya. Seandainya perpecahan atau perbedaan di antara umat Islam ini adalah rahmat, maka persatuan adalah azab. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ya, bersatulah kalian semua dengan tali Allah, itu agama Islam, dan jangan kalian bercerai-berai. Kok ini malah mengatakan perbedaan di antara umat adalah rahmat? Kan lucu ya, kebalik. Baik. Wa amal hadis al-muntashir al-ati, di antara contoh-contoh hadis yang tersebar seperti ya, ta'allamus sihr wala ta'malu bihi, belajarlah kalian ilmu sihir dan tetapi jangan mengamalkannya. Ya, suruh belajar ilmu sihir tapi jangan mengamalkannya. Apakah hadis ini adalah benar-benar hadis apa tidak? Baik, sudah masuk itu. Insyaallah kita lanjutkan billahi taala setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Telah kita jelaskan tadi pembahasan tentang masalah hadis dhaif dan hadis maudhu', dan larangan bagi kita untuk menyampaikan hadis-hadis yang sifatnya maudhu' atau dhaif ya. Baik. Di antara contoh hadis-hadis yang tidak ada usulnya, hadis yang palsu atau maudhu', seperti ucapan ta'allamu sihra wa la ta'malu bihi, belajarlah kalian ilmu sihir tapi jangan mengamalkannya. Nah, ini ya, wa qalu law i'taqada ahadum fi hajarin lanafa'u, dan ada ucapan yang mengatakan jika sekiranya kalian yakin terhadap sebuah batu, niscaya batu tersebut akan dapat memberikan manfaat. Dari dua ucapan tersebut, maka ini bukanlah suatu hadis. Ya, ucapan tersebut adalah ucapan yang dibuat-buat, menyandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangankan belajar ilmu sihir, mendatangi tukang sihir saja tidak diperbolehkan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan aw sahiran falam yuqbal salatahu 40 yawman. Ya, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang sihir, maka tidak diterima salatnya 40 hari lamanya. Nah, itu baru mendatangi saja. Bagaimana kalau sekiranya dia bertanya dan membenarkan ucapan tukang sihir dan dukun tadi? Lebih lagi kalau bertanya dan membenarkan, maka bisa terjatuh kepada kekufuran. Baik. Wa amal hadisul muntashirati, ada juga hadis yang tersebar, di antaranya adalah jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ya. Qala Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, ini adalah hadisnya dhaif. Ya, wa qala Ibnu Jauzi rahimallahu taala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala mengatakan ucapan seperti ini, hadis ini la yasih, tidak sah. Wa qala Abdul Haq la asla lahu. Sebagian ulama mengatakan ini tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Justru laqad sabata fil hadis, telah tetap ada sebuah hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan allimu auladakum bis shalah wa hum abna'a sab'in. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat mereka pada umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'al 'ashr. Dan pukullah mereka
jika sampai umur 10 tahun. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan lihat dalam Sahih Al-Jami. Ini perkataan tadi yang mengatakan jauhkan anak-anak kalian dari masjid itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengajarkan anak-anak untuk belajar salat itu adalah di masjid. Ya, wa ta'limu yakunu fil masjid, terkadang di masjid. Kama allama Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu shalah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya dalam masjid. Ya. Wa huwa 'alal minbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Wasibyan kanu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pula anak-anak kecil juga berada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dia. Jadi ucapan tadi adalah hadis yang dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan la asalahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian la yakfi an naqula fi akhir hadis, kata penulis buku ini Syekh Muhammad bin Jamil Zaid rahimahullah, bahwa tidak cukup kita katakan apabila kita membacakan atau meriwayatkan sebuah hadis kita katakan rawahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, atau misalnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, ya, Daruqutni dan seterusnya. Tidak cukup. Li'annahu yarwi ahyanan ahadits ghairu sahihah. Terkadang Imam Tirmizi, ya, dan yang lainnya itu meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Fala budda min dzikri darajatil hadis, maka wajib bagi siapapun yang ingin menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh ulama tersebut seperti Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya, harus dijelaskan di akhir hadis tersebut atau di awal hadis tersebut bahwasanya hadis ini derajatnya adalah sahih misalnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Itu semestinya. Ya. Sementara kalau kita membacakan dan meriwayatkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh kedua imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, maka cukup kita sebutkan saja dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tanpa menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau keduanya adalah hadis-hadis yang memang terkenal dengan kesahihannya. Ya, baik. Innal hadits ad-dha'if lam tasbut nisbatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis yang dhaif tidak boleh dan tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li wujudi illah fi sanadihi aw matnihi, karena ada illah, cacat baik dalam sanad atau matan. Sanad itu adalah jalur periwayatan, orang yang meriwayatkan. Matan adalah isi daripada hadisnya, atau dalam bahasa lain riwayah wa dirayah. Ya. Wa inna ahaduna law nazala suq wa ra'a lahman saminan wa dha'ifan fayakhudhu as-samin wa yatruku ad-dha'if. Maka penulis buku ini membuatkan sebuah permisalan. Misalnya kita pergi ke pasar, melihat ada seekor domba atau daging, ya, ada kumpulan daging. Daging ini banyak, daging ini sedikit. Otomatis kita milih yang banyak. Atau lembu ini, kambing ini gemuk, kambing ini kurus. Maka secara fitrah kita pasti milih yang gemuk. Demikian ya. Sama kalau kita dalam memilih suatu hadis, maka ambillah hadis yang sahih dan tinggalkan hadis-hadis yang dhaif. Nah, seperti di awal tadi kita baca, kita sampaikan bahwasanya kalau kita memilih barang saja harus cari yang asli. Tidak mau yang palsu. Fakaifa yajuzul akhdhu bil hadis ad-dha'if ad-din wa la siyama 'inda wujudi sahih? Maka bagaimana mungkin seorang itu bisa mengambil hadis-hadis yang dhaif sementara ada hadis yang sahih? Ya.
Wa nassa ulamul hadis ala anna al-hadits ad-dha'ifa la yuqal fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kita menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, tidak boleh kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak boleh mengatakan qala Rasulullah, tapi dengan sigah tamrid, yaitu ruwiya, diriwayatkan. Ya. Kalau kita membaca suatu hadis yang hadisnya adalah hadis yang dhaif atau ada cacat dalam sanadnya, kita bawakan dengan kata-kata sigah tamrid, yaitu ruwiya, diriwayatkan. Bukan qala Rasulullah. Nah, kalau sudah mengatakan qala Rasulullah, harus meyakini bahwasanya yang kita sampaikan betul-betul hadisnya adalah yang sahih. Baik. Yara ba'dul ulama al-mutaakhirin jawazul akhdhi bil hadis dhaif bi syurut. Sebagian ulama yang belakangan ini boleh mengamalkan hadis-hadis yang dhaif tapi dengan syarat. Di sini ada 4 syaratnya. Yang pertama, an yakuna fi fadailil a'mal. Bahwasanya hadis dhaif hanya boleh digunakan untuk urusan fadail amal, keutamaan-keutamaan ya suatu amalan. Kalau dalam masalah akidah harus yang sahih. Nah, kalau fadail amal, maka sebagian ulama membolehkan dengan hadis beramal dengan hadis-hadis berhujjah dengan hadis yang dhaif. 4 ini harus ya syaratnya, tidak boleh terpisah-pisah. Yang kedua, ayan dari tahta aslin sahihin nas sunnah, yaitu isinya tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Isi hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, alla yashtadda dha'fuhu. Jangan sampai hadis yang dhaif itu dhaifnya keterlaluan. Ya, dhaifnya keterlaluan. Mungkin banyaknya yang meriwayatkan karena hadisnya dhaif atau hadis tersebut memang ada cacat dalam riwayatnya, perawinya atau sanadnya, sehingga dihukumi sangat-sangat lemah ya hadisnya, keterlaluan lemahnya. Jadi 3 ya. Yang keempat, alla ya'taqida indal amali bihi subutihi. Dan tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 syarat ini harus terpenuhi ketika kita ingin mengamalkan hadis dhaif. Dan saya kira 4 syarat ini sangat berat. Terlebih lagi di akhir tadi, kalau kita mengamalkan hadis yang dhaif, kita tidak boleh meyakini itu ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berat ya. Baik. Wan nasul yawm la yattaqayyiduna bi hadhihi syurut illa ma nadira. Dan sebagian kaum muslimin sangat disayangkan mereka tidak memperhatikan 4 syarat ini ya. Yang penting asal datang hadis langsung diamalkan. Terlebih lagi dalam masalah hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, terkait masalah misalnya fadail tentang keutamaan bulan Rajab ya dan seterusnya. Itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu, yang palsu. Ya. Bahkan di bulan puasa pun banyak juga hadis-hadis yang palsu, yang maudhu. Seperti tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah misalnya. Nah, kalau seperti itu tidur saja seharian, tak perlu sholat, kan sama dengan ibadah. Ya, banyak sekali. Atau utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun harus ke negeri Cina misalnya. Ini adalah bukan hadis, perkataan orang yang dibuat-buat, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara contoh-contoh hadis yang maudhu, hadis yang palsu disebutkan di sini oleh penulis buku ini. Ini cuma gambaran saja ya. Ada 12 di sini disebutkan. Kalau guru kita Ustaz Abdul Hakim bin Abdad hafizallahu taala
ada 360 satu jilid, berarti 2 sekitar 500-an. Beliau tulis hadis-hadis yang dhaif, yang lemah dan palsu. 2 jilid beliau tulis kumpulan hadis dhaif dan palsu. Ya. Sekitar 500 hadis beliau kumpulkan. Baik. Di antaranya yang pertama adalah innallaha qabada qabdatan min nurihi faqala laha kuni Muhammad. Ya, sesungguhnya Allah menggenggam dengan segenggam cahaya lalu berfirman jadilah engkau Muhammad. Ini yang biasa dibawakan oleh orang-orang sufi, ya. Mengatakan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nur, cahaya. Ya. Baik. Ini hadisnya maudhu', palsu, bukan hadis. Yang kedua, awwalu ma khalaqallahu nuri nabiyyika ya Jabir. Wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu. Ini juga maudhu' statusnya, palsu. Yang pertama kali diciptakan apa? Hah? Apa yang pertama kali diciptakan? Awwalu ma khalaqallah qalam, pena. Ya, ini yang sahih. Pena. Baik. Tawassalu bijahi. Juga ada yang mengatakan tentang tawassalu bijahi. Bertawasullah dengan kedudukanku, yaitu kedudukan Nabi. Maka ini hadisnya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya. Kemudian pula ada yang mengatakan man hajja wa lam yazuruni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji lalu tidak mengunjungi kuburanku, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang lancang. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Dzahabi, Al-Imam Al-Dzahabi rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada yang lain, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbincang-bincang di masjid dapat memakan kebaikan sebagaimana api, ya, memakan kayu bakar. Jadi kalau kita ngomong-ngomong di masjid itu hilang kebaikan kita. Nah, bagaimana statusnya? Qala al-Hafidz al-Iraqi la asla lahu. Hadisnya tidak ada asal usulnya. Ya. Repot kalau kita ngomongkan di sini. Jadi di masjid enggak bisa ngomong, ya. Baik, padahal berbicara yang mubah di masjid boleh. Nah, baik. Ilmuhu bihali yakfi anis su'ali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya seorang mengetahui keadaanku telah cukup sebagai jawaban ketika bertanya kepadaku. Hadisnya adalah hadis yang maudhu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ini yang ketujuh, ini yang sering dan masyhur di kalangan kita, apalagi masyarakat Indonesia, ya. Apa itu? Hubbul watan minal iman. Cinta negara bagian dari keimanan. Ya. Salah seorang ulama yang bernama Al-Asbahani mengatakan ini adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Karena konsekuensinya sangat berat. Cinta negara itu adalah fitrah. Setiap orang yang memiliki negara pasti cinta dengan negaranya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Nah, sekarang kalau kita berhujah dengan hadis ini bahwa cinta negara adalah bagian dari kepada keimanan, ketika orang itu kafir cinta dengan negaranya, apakah dia termasuk orang yang beriman? Maka jawabannya tidak. Ya. Cinta negara fitrah. Kita cinta dengan negara kita, Indonesia. Tapi jangan sampai kita berhujah dengan hadis ini, karena hadis ini adalah hadisnya yang statusnya adalah maudhu', ya. Kemudian ada yang mengatakan alaikum bidinil ajaiz. Berpeganglah kalian dengan agama orang-orang yang lemah. Hah? Hadisnya maudhu'un la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Ini yang masyhur juga yang ke-9. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Yang sufi ya biasanya, ya. Akidah namanya wahdatul wujud.
menyatunya Allah dengan makhluk. Nah, baik. Status hadisnya adalah la aslahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian juga ada yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah harta yang terpendam. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini adalah hadisnya la aslahu, tidak ada asal usulnya. Ada yang mengatakan lamma iftarafa adamul khati'ata qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ketika Adam melakukan kesalahan, dia berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad untuk mengampuniku. Ya, meminta ampun kepada Allah tapi dengan tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini tidak ada asal usulnya. Ya, hadis ini bukan hadis yang maudhu', palsu. Dan yang ke-12, ya, annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimun kulluhum halaka illal amilun wal amilun kulluhum araf gharqa illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Setiap manusia adalah laksana orang yang mati kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan binasa kecuali mereka yang mau mengamalkannya, dan orang yang mau mengamalkan itu mereka akan tenggelam kecuali mereka yang ikhlas, dan orang-orang ikhlas pun berada dalam bahaya yang sangat besar. Ini hadisnya adalah maudhu'. Ya. Baik. Ini contoh saja hadis-hadis yang maudhu'. Mungkin yang dibawakan oleh beliau ini karena tersebar masyhur di kalangan mereka bangsa-bangsa Arab sana. Kalau di Indonesia mungkin jauh lebih banyak ya. Watlubul ilma wala bisin, ya, beramalah engkau seolah-olah besok akan mati. Beribadahlah engkau seolah-olah kau akan beramal, bekerjalah seolah kau akan hidup selamanya, beribadahlah seolah-olah engkau besok akan mati. Itu bukan hadis. Ya, bukan hadis. Dan banyak lain yang semisal dengan ucapan-ucapan yang tersebar. Dan bahayanya menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya sama sekali. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ini bab-bab terakhir dari pembahasan kitab ini. Mungkin sekali pertemuan lagi ya, insyaallah sudah selesai. Insyaallah kita akan ganti dengan kitab yang baru billahi taala. Sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.